antrian haji itu cukup lama, Bu. Tidak cukup 10-15 tahun. Dalam waktu lama, Pak. Iya. Itu yang sekarang, Pak. Kalau dulu masih bebas. Saya itu masih bisa setahun 2 kali loh, Pak. Waktu itu belum ada aturan seperti ini waktu itu. Sekarang aja yang harus inden 15 tahun gitu, harus pinjam uang dulu. Itu sekarang, dulu nggak begitu, Pak. Kalau dulu, berarti pada tahun 2001 itu haji bisa setahun 2 kali ya, Bu ya? Ada yang seperti dulu masih ada. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa ala kulli syai'in qadir. Salatan wa salaman ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nas minadh dhulumati ila an-nur minal jahiliyah ila al-islamiyah. Baik sahabat, jumpa lagi di channel Hijrah Total ya sahabat. Terima kasih bagi yang sudah pantengin channel Hijrah Total. Ya, kali ini kita sahabat akan melihat komunikasi atau ya bisa kita katakan diskusi antara seorang ibu-ibu yang sudah naik haji, konon katanya ya sahabat. Dia mengaku sudah lama di Arab, bahkan sempat menjadi TKI di Arab. Setelah dia beribadah haji, kemudian dia menjadi TKI di sana dan bekerja di sana sekitar ya bisa kita katakan sekitar 2 tahun ya sahabat. Dan sebelumnya saya ingatkan ini untuk menonton video ini sampai dengan tuntas sahabat supaya tidak terjadi kesalahpahaman sahabat. Ya karena ini menyangkut dengan ya akidah, dengan keimanan ya sahabat. Jadi sahabat harus menontonnya sampai dengan tuntas di akhir video. Baik sahabat, ya dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, comment, dan share sahabat. Kita kumandangkan nilai-nilai keislaman dan keislam yang sebenarnya sahabat. Baik sahabat, dalam diskusi kali ini yaitu Mbak ini berdiskusi dengan salah seorang yang mempertanyakan bagaimana perihal haji. Sehingga Mbak yang satu ini menyebutkan bahwasanya pada saat era dia naik haji itu bisa haji setahun 2 kali. Wow, ini luar biasa ya sahabat ya. Oke sahabat, tidak perlu berlama-lama sahabat, langsung saja kita lihat cuplikan video. Ini dia sahabat videonya. Ini ibu ketika haji itu tahun berapa? Pokoknya saya tahun 2001 Pak. Udah lama, jadi udah lama sekali. Waktu hajinya lupa, tahun berapa itu lupa. Tahun 2001 Pak saya berangkat ke Arab tuh Pak. 2001. Ya, 01. Kok agak aneh tadi saya. Jadi setelah haji itu nggak pulang ke Indo dulu, langsung jadi TKW begitu ya? Iya, kan ada peluang gitu Pak. Ada peluang, ada orang Jawa tuh, dia mungkin udah ex Saudi, udah lama sana. Dia kan sejajaran gitu, jajaran apa penginapan gitu Pak. Dia udah ngerti arah-arahnya, akhirnya dia kasih peluang itu, ditunjukinlah ke maktab amal. Akhirnya di situ ada peluang juga menerima buat perempuan untuk ngurus orang tua. Dari situ saya karena biar pulang, karena hajian kan udah habis, uangnya udah habis gitu Pak. Aku pulang nggak bawa uang, akhirnya ya saya mau mencoba. Lain juga banyak yang kayak gitu, akhirnya saya mencoba. Sambil saya biar ngerti bahasa Arab juga tentang Arab di sana bagaimana gitu Pak. Ya yang anehnya tadi itu coba berangkatnya gimana kalau ibu berangkatnya ke sana ketika mau haji itu berangkatnya itu gimana, bisa diceritakan itu? Ya berangkatnya ke Arab ya sama kayak lain, kita sama teman-teman juga berangkat sama. Cuman dalam pulangnya orang lain pulang balik ke itu, kami cari solusi yang lain karena mungkin mereka masih banyak uang atau gimana, karena kami udah tipis uangnya. Kita ambil kesimpulan ada peluang yang ngajarin seperti itu, udah saya mencoba gitu Pak. Ya justru itu yang menjadi sangat aneh bagi saya kan, itu kok bisa pulangnya nggak pulang. Makanya saya ingin tanya, berangkatnya itu gimana? Yang ngurusin paspor, yang ngurusin apa itu macam-macam ketika mau haji itu siapa? Gimana caranya?
Ya, kita pakai paspor, diurusin, kita paspor ngurus sendiri waktu itu karena saya bisa ngurus-ngurus di bagian kepemerintahan, suami kami ngurus sendiri paspornya, cuman berangkatnya gabung sama mereka. Dikala pulang kan kita bebas mau bareng atau enggak gitu. Itu udah keputusan kami akhirnya pulang seperti itu dari orang Jawa, saya lupa namanya waktu itu, dia udah pengalaman Saudi, hanya dia ngajarin saya Nggak agar fokus ke pulang berangkat, jangan ke pulang, berangkatnya dulu, fokus ke berangkatnya dulu. Tolong diceritakan gimana urutannya mulai dari itu sampai bisa naik pesawat itu gimana? Sampai bisa naik pesawat, mulai dari ngurus paspor sampai bisa naik pesawat untuk ke Arab itu gimana? Ya, waktu itu kan nggak semuanya harus diurus orang lain. Kalau kita bisa, kita nggak. Suami saya aku udah mengatakan bahwa suami saya bisa ngurus karena mengerti tentang hal-hal itu. Dia ngurus, selesai paspor kita ada itu, akhirnya kita berangkat gabung sama mereka di pesawat yang sama, walaupun kita nggak satu kloter gitu Pak, tapi kita berangkat di pesawat yang sama. Baik sahabat, ini kita sudah dengarkan Mbak ini menjelaskan bahwasanya pada masanya dia mengurus sendiri haji sahabat. Padahal sebagaimana yang kita tahu sahabat, pada tahun 2001 pada saat itu sudah terbentuk Siskohat atau Sistem Komputerisasi Haji Terpadu. Jadi mustahil kalau misalkan kita bisa mengurus sendiri dan kita berangkat satu kloter dengan yang sudah dijadwalkan oleh Kementerian Agama. Ini sesuatu yang rancu ya sahabat. Mungkin sahabat lebih tahu pada masa 2021 itu bagaimana sistem pengurusan haji. Sahabat bisa komen di bawah video ini sahabat. Karena setahu saya pada saat itu memang sudah ada dijadwalkan berdasarkan Kementerian Agama yang mendata dan memberangkatkan haji yang dari Indonesia khususnya sahabat. Jadi sangat mustahil kita bisa mengurus sendiri haji, itu tidak bisa berangkat sembarangan. Pertama kita sudah mendengar pemaparan dari Ibu Hajjah ini yang mengatakan bahwasanya dia bisa mendaftar sendiri. Itu juga saya tidak begitu paham ya bagaimana sistemnya. Mungkin sahabat bisa lebih paham, sahabat bisa komen di video di bawah ini. Ya sahabat, kita lanjutkan. Semoga saja kita mendapat pencerahan di akhir video Mbak Hajjah ini menjelaskan bagaimana dia menunaikan ibadah haji. Ini dia, kita lanjutkan sahabat. Bisa yang ngurus sendiri berangkat di dalam satu kloter yang yang sudah dijadwal oleh Departemen Agama itu bisa ya? Pokoknya waktu itu bisa loh Pak, waktu itu bisa urus sendiri dan akhirnya berangkat gabung sama Garuda yang sama. Tahun 2001 kan belum lama tuh Bu. Masih sekitar 20-an tahun yang lalu, 20. 2001. Ya, 20-an tahun yang lalu tuh. Ya udah ada. Bukan lah Pak, masa 20 tahun yang lalu. Berapa Bu? Benar 12 tahunan kayaknya ya. Nah, katakanlah kurang lebih saya ngitungnya berapa 30 tahun lah, katakanlah dibuat panjang 30 tahun yang lalu lah, katakanlah begitu. Itu bisa Bu ngurus sendiri kemudian bisa bersama-sama dengan itu? Kenapa nggak bisa Pak? Kan siap paspor, siap fiskal, untuk Saudi kita gabung sama mereka satu pesawat. Soalnya dalam haji itu sudah ada kuota yang ditentukan oleh Departemen Agama yang bersama dengan pemerintah Arab Saudi, yang tidak semua orang bisa seenaknya saja saya mau haji gitu, nggak ada. Dan itu daftarnya cukup lama Bu, antrian haji itu cukup lama Bu, tidak cukup 10-15 tahun. Maaf Pak. Ya. Itu yang sekarang Pak, kalau dulu masih bebas. Kakak saya pun masih bisa setahun 2 kali loh Pak. Waktu itu belum ada aturan seperti ini waktu itu. Sekarang aja yang harus inden 15 tahun gitu, harus nyimpen uang dulu. Itu sekarang, dulu nggak begitu Pak. Kalau dulu berarti pada tahun 2001 itu haji bisa setahun 2 kali ya Bu ya? Ada yang seperti dulu, masih ada. Astagfirullahaladzim. Baik sahabat, kita sudah dengarkan pernyataan dari Ibu Haji yang satu ini sahabat ya. Beliau mengatakan bahwasanya pada tahun 2001 itu haji bisa dilakukan setahun 2 kali. Wow. Baik sahabat, ini sahabat setuju enggak demikian? Kalau saya pribadi sahabat, ini menurut ilmu saya sahabat, yang tidak seberapa menurut ilmu, ya saya masih penuntut ilmu sahabat ya. Saya masih pelajar. Jadi sahabat,
Setahu saya, haji itu hanya dapat dilakukan dalam bulan Zulhijjah. Dan itu dilaksanakan pada tanggal 8, 9, 10, 11 sampai dengan 13. Dan haji itu bisa dilakukan hanya setahun sekali, sahabat. Jadi mustahil ada orang yang bisa melakukan haji setahun 2 kali. Kecuali umroh, sahabat. Umroh bisa dilakukan kapan saja di luar bulan Zulhijjah, pada bulan Rabiul Awal, itu pada bulan Muharram, itu terserah sahabat, kapan saja bisa melakukan, sahabat. Itu berbeda dengan haji. Haji hanya dikhususkan atau hanya dijadwalkan setahun sekali, sahabat. Itu tidak bisa dilakukan seenaknya. Apalagi kita membuat-buat suatu ibadah, dan itu jatuhnya kepada bid'ah, sahabat. Bid'ah mengada-adakan suatu ibadah yang memang sudah ditentukan oleh Allah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ini adalah suatu kejanggalan yang sangat luar biasa, ya sahabat. Baik sahabat, kita lanjutkan videonya, sahabat. Tolong Bu, gimana ceritakan Bu, caranya haji 2001 bisa 2 kali setahun itu gimana ya? Soalnya setahu saya haji itu hanya pada bulan Zulhijjah saja 1 tahun 1 kali. Terus kalau 2 kali setahun di bulan apa Bu itu? Bukan setahun 2 kali, 2 tahun sekali tuh kakak saya itu sampai tahun ini berangkat, tuh tahun besok berangkat lagi itu. Pada waktu itu masih bisa. Terus sekarang emang kan udah dikasih waktu, udah dikasih tentuan, harus inden dulu, harus nyelengin dulu, kan sekarang seperti itu. Kalau dulu mah masih bebas dulu. Sejak tahun 1970-an saya rasa sudah diatur itu. Bahkan tahun 1960-an sudah diatur semacam itu untuk haji, nggak bisa seperti kita pergi untuk urusan lain, ya, ingat saya, setahu saya. Makanya saya tadi begitu heran pengen tahu bagaimana caranya. Soalnya kalau andaikan bisa begitu, termasuk saya dan mungkin jutaan orang ini pengen untuk bisa haji seperti itu. Soalnya haji merupakan idola dari umat Islam tuh. Iya, pokoknya waktu itu saya bisa lupa. Nggak tahu suami saya ngurusnya bagaimana, tetapi saya bisa berangkat seperti itu. Baik sahabat, kita sudah dengarkan video dari ungkapan Ibu Hajjah ini yang sudah berada di Mekah. Itu ya kurang lebih 2 tahun dia bekerja di sana, sahabat. Jadi by the way, sedikit informasi cerita Ibu Hajjah ini. Dia akhirnya setelah pulang dari haji, setelah pulang dari Arab, dia memutuskan untuk masuk ke dalam agama Kristen alias murtad, sahabat. Jadi dia tidak lagi meyakini bahwasanya Islam sebagai agamanya dan Islam sebagai agama yang benar oleh Ibu Hajjah ini. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita tidak menjudge ibu ini memilih keyakinannya tersendiri, memilih keyakinan yang dia pilihkan, itu ya urusan pribadi, sahabat. Tapi saya perlu mengingatkan bahwasanya ketika kita masuk ke dalam agama Islam, hendaknya kita terus-menerus belajar sehingga kita tidak disesatkan oleh iblis dengan, ya bisa kita katakan, sihir-sihir iblis, sahabat. Karena iblis berbagai macam cara, berbagai macam siasat untuk menyesatkan kita sehingga kita masuk ke dalam neraka jahanam, sahabat. Baik sahabat, ya kita tidak menjudge, kita tidak ya memvonis ibu ini bagaimana, itu pilihan dia, sahabat. Dan kita berdoa supaya ibu ini, Ibu Hajjah ini dibukakan hatinya untuk menerima agama Islam kembali, sahabat. Baik sahabat, jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya kita kumandangkan nilai-nilai keislaman yang ahlu sunnah wal jamaah yang memang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, sahabat. Baik sahabat, terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة